Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk mengetahui tentang gerak lurus berubah beraturan, ada baiknya saya menjelaskan dulu apa ciri-ciri atau pengertian dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan percepatan konstan. Maksudnya percepatan konstan itu adalah kecepatan benda yang berubah setiap waktu dengan perubahan kecepatan yang konstan. Jadi misalnya kalau saya buat pemisalan untuk definisi ini, ketika bendanya bergerak dengan kecepatan awal misalnya 10 meter per sekon. Nah, 1 detik kemudian kecepatannya bertambah menjadi 12 meter per sekon. Terus di detik kemudian bertambah menjadi 14 meter per sekon. Nah, setiap perubahan ini nilainya selalu di angka sebesar 2 meter per sekon. Setiap detik dia memiliki perubahan kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Nah, itu berarti bahwa benda tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan benda itu berubah setiap waktu dengan perubahan kecepatan yang selalu sama, yaitu 2 meter per sekon. Nah, atau percepatan dari benda tersebut bernilai konstan. Seperti itu. Yang kedua, percepatan suatu benda itu atau acceleration itu dibagi menjadi dua, yaitu percepatan positif dan percepatan negatif. Maksud dari percepatan positif ini berarti bendanya semakin lama semakin cepat, atau biasa disebut dengan percepatan. Nah, sebenarnya percepatan ini kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya itu bendanya bertambah cepat. Nah, sebenarnya kalau diartikan dalam bahasa Inggris, percepatan itu adalah acceleration. Nah, masalahnya acceleration di bahasa Inggris itu ada dua keadaannya, yaitu acceleration yang bernilai positif dan acceleration yang bernilai negatif. Nah, untuk percepatan yang bernilai negatif berarti bendanya itu tambah lama tambah lambat, atau biasa disebut perlambatan. Jadi percepatan positif gerak benda tambah lama tambah cepat. Kalau percepatan negatif gerak benda tambah lama tambah lambat. Bisa? Nah, seperti itu untuk gampangnya yang kalian bisa ingat. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang biasa digunakan dalam gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu VT. VT ini biasa disebut kecepatan akhir. Nah, sama dengan V0. V0 itu adalah kecepatan awal. Ditambah A kali T. Nah, di sini A-nya bisa saja percepatan yang bernilai positif, bisa juga percepatan yang bernilai negatif. Kalau percepatan yang bernilai negatif berarti di sini nanti misalnya min 2, berarti min 2 kali T, sehingga nanti tandanya di sini berubah menjadi negatif, seperti itu. Terus yang kedua, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, yang baru di sini adalah S. S di sini bisa diartikan sebagai perpindahan benda. Ingat kenapa S ini dianggap sebagai perpindahan, kenapa bukan jarak? Ingat bahwa kalau gerak lurus berubah beraturan itu memiliki sifat yang sama dengan gerak lurus beraturan, di mana gerak benda itu arahnya selalu sama, sehingga jarak dan perpindahan dari suatu benda itu selalu bernilai sama, seperti itu. Dan yang terakhir, rumus terakhirnya itu S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Nah, di sini T-nya itu maksudnya waktu ya. Di sini kayaknya tidak ada simbol baru yang membedakan antara rumus yang terakhir ini dengan rumus yang 1 dan 2 di sini adalah tidak ada lagi variabel VT di rumus terakhir ini.
Seperti itu, dengan nilai A adalah percepatan. Nah, jadi yang saya harapkan dari kalian itu kalian dapat menghafal rumus ini, dan dari kalian bisa menghafal rumus ini, nanti rumusnya kita bisa gunakan untuk menyelesaikan kasus. Sebenarnya kesulitan dari fisika tersebut itu terletak dari banyaknya rumusnya. Kalian mungkin bisa menghafal sebanyak apapun itu rumus, tapi ketika kalian mau gunakan itu kalian mungkin kebingungan nih. Rumus yang mana yang akan digunakan untuk kasus ini misalnya. Kalau kalian kebingungan, nanti saya perlihatkan bagaimana cara menentukan suatu kasus, rumus yang mana yang bisa digunakan dalam persamaan-persamaan ini dalam gerak lurus berubah beraturan. Jadi tidak semua tiga-tiganya ini digunakan secara bersamaan, tidak. Baiknya hanya menggunakan satu persamaan saja. Oke, saya lanjut di tabel. Di sini saya akan memperlihatkan tabel sebuah benda yang mengalami perubahan kecepatan. Di sini ada beberapa gerak benda, ada benda 1, 2, 3, 4, dan 5, serta serta kecepatan benda tersebut di setiap waktunya, dari detik 0 hingga detik 10. Di sini saya akan menjelaskan benda mana yang dianggap sebagai mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang bagian pertama, di sini benda pertama itu kecepatannya bertambah dari detik 0 hingga detik ke-3, sehingga bendanya itu mengalami gerak lurus beraturan hingga detik ke-3. Nah, setelah detik ke-3 bendanya itu mengalami gerak lurus beraturan. Jadi kalau dibahasakan secara umum bahwa bendanya ini dari detik 0 sampai ke 10, bendanya itu tidak mengalami gerak lurus berubah beraturan, tapi hanya mengalami gerak lurus berubah beraturan sampai detik ke-3. Nah, kalau kalian perhatikan juga yang bagian benda kedua ini juga tidak mengalami gerak lurus beraturan ya, karena pada detik ke-5 hingga detik ke-7 di sini dia mengalami gerak lurus berubah beraturan. Terus kalau kita perhatikan dari detik 0 ke detik ke-5 ini percepatannya positif, dan bagian detik ke-7 hingga detik ke-10 di sini percepatannya negatif. Jadi kalau kita bahasakan ini seperti mobil yang sedang bergerak nih. Awalnya mulai mempercepat gerakannya setelah konstan. Nah, ketika mau berhenti dia kurangi kecepatannya. Seperti itu. Nah, untuk benda ketiga ini bisa dianggap sebagai gerak lurus berubah beraturan. Kenapa bisa? Karena setiap detiknya ini kecepatan benda bertambah 1. Nah, kalau kalian perhatikan nih. Jadi bendanya nilai percepatannya itu selalu bertambah dengan angka yang konstan. Nah, itu tadi yang saya maksud dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau kita lihat yang bagian yang ini nih, benda keempat. Nah, ini ternyata benda keempat perubahan kecepatannya juga sebesar 1 walaupun nilainya negatif. Berarti percepatan untuk benda ketiga ini bernilai positif, sedangkan percepatan untuk benda keempat ini bernilai negatif. Jadi kalau kita masukkan persamaan, nilai A-nya ini positif. Jadi kalau yang keempat ini berarti nilai A-nya negatif. Nah, yang terakhir ini benda bergerak dari gerak lurus beraturan hingga detik ketiga, dari 0 ke detik yang ketiga, dan dari detik ketiga hingga ke detik ke-10 dia mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan bernilai negatif. Nah, itu saja untuk penjelasan materi kali ini. Semoga kalian bisa paham tentang gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.